Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua tergolong di dalam bendera Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kami mengkaji yang berjudul perbedaan antara Rasulullah dan para kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dikaji secara syariatnya, bendera Rasulullah itu adalah orang-orang Islam yang mengikuti syariat-syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dianggap kafir itu orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang selalu tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam atau orang-orang yang beragama lain. Itulah orang-orang kafirin secara syariatnya. Akan tetapi di sini kita mengkaji hakikat Rasulullah dan hakikat orang-orang kafirin di sisi Allah itu yang bagaimana. Sementara golongan Rasulullah secara Islam dan golongan kafir secara syariatnya, kita hanyalah memandang badan-badan ini selama ini. Bila ada badan-badan orang Islam dianggap sudah menjadi umatnya Rasulullah. Bila kita melihat badan-badan orang kafirin, orang yang di luar agama Islam, kita sebut kafirin. Ini secara syariatnya. Jadi di dalam syariat itu adalah kiasan, adalah lambang dari hati kita sendiri. Jadi Rasulullah itu jadi kafirin itu sudah ada di dalam masing-masing hati manusia kita sendiri. Jadi yang dibahas di sini babagan hakikatnya, babagan hal yang sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak memandang badan-badanmu, Allah tidak memandang ilmu-ilmumu, Allah tidak memandang amal-amalmu. Karena yang Allah pandang adalah hatimu. Di dalam hatimu siapa yang kau tuhankan? Mentuhankan Allah atau mentuhankan dirimu sendiri? Itulah lambang Islam dan kafir. Itulah lambang Rasulullah dan kafirin di hati kita. Marilah kita unggah atau kami bacakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, ya Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang disebut Rasulullah itu adalah hati yang sudah kembali kepada Allah. Hati yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan dirinya. Hati yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Hati yang sudah tidak mensekutukan Allah dengan iblis dan syaitan yang ada di hatinya. Inilah yang disebut Rasulullah, yakni hamba yang diutus oleh Allah. Jadi kehidupannya sudah diutus Allah. Jadi kekuasaannya sudah diutus oleh kuasa Allah. Jadi kehendaknya sudah diutus dengan kehendak Allah. Jadi af'alnya sudah diaf'ali oleh Allah. Inilah yang disebut Rasulullah. Bila dikaji di dalam syariat, ya kita memandang Rasul-Rasul secara badaniahnya. Kita memandang hanya bodi atau jasad Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di Madinah sana saja. Sementara secara hakikatnya di sisi Allah yang dikatakan Rasul itu hati yang sudah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itulah para Rasul Allah. Itulah sebagai utusan Allah. Jadi mereka di hatinya tidak bisa hidup sendiri tanpa hidupnya Allah. Jadi di hatinya tidak bisa urip sendiri tanpa uripe Allah. Di hatinya sudah tidak bisa berkuasa sendiri kecuali kuasa Allah. Di hatinya sudah tidak bisa berkehendak sendiri kecuali kehendak Allah. Itulah yang disebut Rasulullah. Jadi sesuai firman-Nya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah. Berarti posisi Muhammad, berarti posisi hati Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa apa-apa Muhammadnya. Yang bisa apa-apa itu hanyalah uripe Allah. Hanyalah Allah sendiri. Inilah yang disebut Rasulullah. Hati yang sudah kembali kepada Allah. Dan yang disebut kafirin adalah hati yang selalu roji'un kembali kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi ketika ia melempar, ia merasa di hatinya bahwa Muhammadnya yang melempar, Allahnya gaib. Ketika ia memanah, Muhammadnya yang merasa memanah, Allahnya gaib. Inilah kafirin. Jadi ketika kita duduk, kita merasa di dalam hati kita bahwa diri kitalah yang bisa duduk. Ketika kita berdiri di dalam hati kita merasa bahwa diri kitalah yang bisa berdiri. Ketika kita sholat di dalam hati kita merasa bahwa diri kitalah yang bisa sholat.
Ketika ibadah di dalam hati kita, kitalah yang merasa bahwa diri kitalah yang beribadah. Itulah tanda-tanda kafirin. Jadi bedanya antara Rasulullah dan kafirin itu ada pada tiap-tiap hati manusia. Jadi yang Islam, yang kafir itu bukan badannya, akan tetapi hatinya, mati jiwanya, keras melebihi kerasnya batu, hingga menjadi bahan bakarnya neraka. Kapankah neraka itu ada? Ya saat ini, ketika badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, ketika bahan bakarnya sudah ada, maka neraka itu menyala-nyala. Jadi inilah perbedaan antara Rasulullah dan para kafirin yang ada pada tiap-tiap hati manusia. Jika di hati manusia masih bergelar kemanusiaannya yang merasa jadi Tuhan, jika di dalam hati manusia masih mentuhankan diri manusianya di hatinya, inilah yang disebut kafirin. Kafir dari Tuhannya. Hatinya tidak berla ilaha illallah, kecuali di dalam hatinya la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain diriku sendiri yang bisa duduk. Tiada Tuhan selain diriku sendiri yang bisa berdiri. Tiada Tuhan selain diriku sendiri yang bisa sholat. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali diriku sendiri yang bisa ibadah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali diriku sendiri yang bisa sholat, yang bisa kerja, yang bisa mandi, yang bisa makan, yang bisa minum. Semuanya dituhani oleh diri manusianya di hatinya. Inilah golongan orang-orang kafirin. Jauh dari golongan Muhammad Rasulullah. Kelihatannya secara syariatnya golongan Muhammad Rasulullah. Akan tetapi secara hakikatnya, secara hati kita selama ini golongan Fir'aun, golongan kafirin, golongan iblis dan setan, yang mana iblis dan setan menyombongkan dirinya untuk bersujud kepada Adam. Jadi semua kiasan-kiasan itu sudah ada pada masing-masing tiap diri manusia. Bagi manusia yang diberi petunjuk oleh Allah akan memahaminya. Akan tetapi bagi manusia yang tak diberi petunjuk oleh Allah, maka pasti akan mengingkarinya di hatinya. Jadi bila manusia belum berla ilaha illallah di hatinya, tiada Tuhan selain Allah. Jadi bila manusia masih di hatinya berla ilaha illannas, tiada Tuhan selain diri manusiaku yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang bisa berkuasa. Maka ketika manusia masih menyembah hawa nafsu dirinya sendiri di hatinya, selamanya manusia itu takkan pernah bisa sholat. Takkan pernah bisa ibadah. Karena apa? Karena ibadah dan sholatnya hanyalah menjadi salib-salib bagi diri manusianya. Dengan sholat dan ibadahnya manusia merasa bangga dirinya, merasa mulia dirinya di sisi manusia. Akan tetapi di sisi Allah derajatnya manusianya lebih rendah daripada hayawan. Lebih rendah daripada anjing dan celeng. Karena apa? Karena di dalam hati manusianya masih memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Masih manusianya yang wujud, masih manusianya yang hidup, masih manusianya yang berkuasa di hatinya.
Inilah golongan-golongan kafirin di sisi Allah. Jadi golongan Rasulullah dan golongan kafirin sudah nyatalah di hati kita. Jadi yang bisa mengetahui di manakah kita bergolongan, kita termasuk golongan para nabi dan rasul atau masih golongan kafirin, masih di dalam golongan Fir'aun, hanya kita sendiri yang tahu. Yang tahu hati kita kan diri kita sendiri. Yang tahu bahwa yang wujud di dalam hati kita adalah diri manusia kita yang mentuhani, yang merasa memiliki hidup dan badan ini kan diri manusia kita sendiri. Maka dari itu, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum naro, maka akan selamatlah orang-orang di sekelilingmu dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian perbedaan antara Rasulullah dan kafirin ini bisa membangkitkan kefahaman kita agar kita mau beranjak, agar kita mau hijrah dari alam kebodohan ini menuju alam yang terang benderang. Hijrah dari alam neraka menuju alam surga. Hijrah dari alam dunia menuju alam akhirat. Hijrah dari bumi kepada langit. Inilah yang disebut mi'raj. Inilah yang disebut tajalli. Inilah yang disebut dunung. Ketika diri kemanusiaannya sudah gaib, ketika diri manusianya sudah tak ada di hatinya, yang ada hanya Allah, inilah jalan roji'un. Inilah jalan keselamatan, dan inilah yang disebut Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.